pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan ruang sampel dan juga menentukan banyaknya anggota kejadian A ya. Dan sekarang kita akan menggunakan ilmu tersebut untuk menghitung nilai peluang suatu kejadian ya, suatu kejadian. Jadi ada peluang suatu kejadian dan juga ada kejadian majemuk. Pada video ini kita belajar tentang menghitung nilai peluang suatu kejadian ya. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen, biasa dinotasikan dengan NS ya. Dan A itu suatu kejadian dengan banyak elemen atau anggota ya, NA. Maka peluang kejadian A diberi notasi PA ya, atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS ya. Oke, diingat ya, ini konsepnya, peluang sama dengan NA per NS gitu ya. Kita lihat kisaran nilai peluang ya. Nah, jika A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka banyak elemen A paling sedikit adalah 0 ya. Paling sedikit adalah 0 dan paling banyak itu sama dengan elemen ruang sampel ya. Kita bisa notasikan atau tulis dalam lambang matematikanya, NA lebih besar sama dengan 0, tetapi lebih kecil sama dengan NS gitu ya. Jadi dia lebih besar dari 0, tetapi NA ini dia lebih kecil atau sama dengan nilai NS-nya, banyak NS-nya gitu ya. Lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan NS. Oke, kita akan mencari nilai peluang dari A ini bagaimana. Maka misalkan kedua ruas ini kita bagi dengan NS ya, sehingga 0 juga bagi NS, NA juga bagi NS, NS bagi NS gitu ya. 0 bagi NS 0, NA bagi NS itu tadi konsepnya adalah peluang ya, NA per NS, peluang A. NS per NS 1 gitu ya, berarti nilai peluang itu, peluang suatu kejadian itu dia lebih besar sama dengan 0, tetapi lebih kecil sama dengan 1 ya, jadi dia tidak lebih dari 1 tetapi lebih kecil atau sama dengan 1 ya, itu nilai peluang ya. Tetapi dia bisa juga sama dengan 0 ya, maka kita akan lihat kalau nilainya 0 itu kejadian yang seperti apa ya. Jadi untuk menyatakan kisaran nilai peluang itu angkanya terletak di antara 0 dan 1 ya. Kalau nanti kita mencari nilai peluang itu pasti dia tidak akan lebih dari 1 ya. Nilainya dalam bentuk pecahan dan pasti lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, bila mana peluang kejadian A itu 0 jika kejadiannya mustahil ya. Karena kejadian yang misalkan yang tidak mungkin bisa terjadi, yaitu kejadian yang mustahil, maka nilai peluangnya pasti 0. Misalkan matahari terbit dari sebelah barat gitu ya, itu kejadian yang mustahil ya. Mungkin suatu saat keajaiban terjadi, namun untuk sekarang pengetahuan yang kita sama-sama tahu bahwa matahari itu mustahil terbit dari sebelah barat gitu ya, karena itu peluangnya pasti 0 gitu ya, kejadian mustahil. Kemudian kalau PA sama dengan 1 itu kejadian yang pasti ya, karena tentunya kejadian ini selalu terjadi ya. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa kejadian mustahil, kejadian yang pasti atau nilainya lebih kecil sama dengan 1 ya. Oke, kita lihat yang berikut contohnya. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu, tentukan kejadian A, peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Peluang B, muncul mata dadu berangka kurang dari 3 ya. Kita daftarkan dulu ruang sampelnya ya. Satu dadu itu kan ruang sampelnya sudah kita pelajari kalau satu dadu itu 6 ya ruang sampelnya. Dengan ini anggotanya mata dadu 1 sampai 6. Kemudian kejadian A itu mata dadu berangka ganjil ya. Nah, angka ganjil kita data. Berangka ganjil itu anggotanya apa saja ya. 1, 3, 5 gitu ya. Kita hitung banyaknya ada berapa? Oh, ada 3 gitu ya. Berarti NA 3. Tinggal peluang kejadian A berarti NA per NS 3 per 6 ya. NS-nya 6. 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per
2 gitu ya. 3 bagi 3, 6 juga bagi 3 gitu. Oke, kejadian B itu muncul mata dadu berangka kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 pasti 1 dan 2 ya. Tidak mungkin 4, 5, atau 6 ya, 1 dan 2. Sehingga banyak anggotanya berapa? Oh, 2 ya. Maka peluang kejadian B-nya 2/6 sama dengan 1/3. Ini juga disederhanakan gitu ya. Punya nilai peluang berarti kita harus tentukan banyaknya kejadian tersebut dan juga banyaknya ruang sampel ya. Tinggal dibagi. Oke, kita lanjut contoh berikut. Misalkan ya, di sini dari satu set kartu bridge ya, kartu yang biasa kartu remi itu ya, diambil satu kartu secara acak, berapa peluang mendapatkan kartu as ya. Peluang mendapatkan kartu as, kemudian peluang mendapatkan kartu hitam, kartu bergambar, dan juga kartu hati ya. Ini model-modelnya ya. Kartu hitam ada sekian banyak, kartu yang merah, heart, dan juga ruit ya, biasa kita sebut ruit atau intan. Kemudian ini yang kartu bergambar gitu ya. Nanti sebentar menjawab soal, kalian bisa kembali ke sini untuk melihat lagi ya. Kalau tidak, kita pakai logika saja. Oke, kita jawab ya untuk peluang kejadian A. Oke, ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya itu 52 tadi ya. Kartu biasanya 54, tapi jokernya tidak kita hitung ya, sehingga 52 kartu. Nah, dari 52 kartu ini kita hitung kartu asnya ada berapa gitu ya. Peluang kejadian akan muncul kartu as. Kartu as itu ternyata ada 4 ya. Maka banyak anggota kejadian A 4. Nilai peluangnya kita hitung di sini, peluang kejadian A sama dengan 4/52 ya, disederhanakan menjadi 1/13 gitu ya. Begitu juga peluang kejadian B kartu hitam ya. Kartu hitam itu masing-masing 13 ya untuk skop hitam, kemudian untuk daun itu hitam juga ada 13, sehingga kartu hitam itu banyaknya ada 26 ya. Sehingga peluang kejadian B 26/52 sama dengan 1/2. Kemudian peluang mendapatkan kartu bergambar ya. Kartu bergambar itu latihan yang ruang sampel. Pertemuan sebelumnya kalian sudah menjawab dengan benar. Ya, kartu bergambar itu ada Jack, King, dan juga Queen ya. Ada 3. Sedangkan masing-masing itu ada 4 ya. Yang merahnya 2, kemudian hitamnya juga 2, masing-masing 2, sehingga kalau digabungkan itu ada 4 macam warna ya, dikali 3 sehingga 12 ya. Untuk kartu bergambar ada 12. Maka peluang kejadian C 12/52 sama dengan 3/13. Oke. Sekarang kita lihat peluang mendapatkan kartu hati ya. Kartu hati sendiri itu kan ada 13 ya, sehingga peluang kejadian D 13/52 sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut, contoh 3. 2 dadu dilambungkan bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10, kemudian mata dadu yang sama, kemudian berjumlah 13 ya. Ini pada dadu, ini juga pada video sebelumnya kita sudah buat ruang sampel dari 2 dadu ya, NS-nya 36. Oke. Sekarang kita lihat ya, kita jawab peluang kejadian A itu berjumlah 10 ya. Berjumlah 10. Nah, di sini kalau berjumlah 10 maka misalkan tadi pada gambar tadi kalau jumlah 10 misalkan 1 tambah 1 ya, 1 dan 1 2, 1 dan 2 3, 2 dan 2 4 ya. Kalau gitu yang jumlah 10 yang mana? Oh, 4 dan 6 ya. 4 tambah 6 10. Itu ya maksudnya. Nah, kalau gitu nilainya bagaimana? Nah, ini harus didata dulu anggotanya, anggota kejadian A yang jumlah 10, 4, 6, kemudian berapa lagi ya. Didata semuanya, kemudian dihitung banyak anggotanya berapa. Tinggal banyak anggota dibagi banyak ruang sampel ya. Tadi ruang sampelnya 36 gitu ya. Disederhanakan. Oke, saya rasa itu sangat mudah. Kemudian ini misalkan kejadian B tadi angka yang sama ya. Misalkan ini
anggota yang pertama sudah saya sebutkan satu-satu ya. Yang lainnya kalian bisa tulis sendiri dan hitung ya. Banyak anggota kejadian B berapa, tinggal peluang kejadian B-nya. Banyak kejadian B dibagi dengan ruang sampel ya, disederhanakan ya. Bisa dijawab di kolom komentar ya. Kemudian yang C, peluang muncul angka berjumlah 13 ya. Kita tahu bahwa mata dadu itu satu mata dadu 6. Kalau 2 berarti kalau dijumlahkan 12 ya, 6 tambah 6. Berarti kalau yang angkanya jumlahnya 13 pastinya tidak ada ya, itu mustahil terjadi. Karena kalau kejadian yang mustahil berarti peluangnya berapa? Oh, peluangnya adalah 0, berarti peluang kejadian C adalah 0 ya, mustahil atau tidak ada gitu ya. Saya rasa cukup sekian materi kali ini. Ya, semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa dan fighting.